Oke. Nah, halo Kang Jati. Iya, Kita halo. lanjutkan pertanyaan lagi. Banyak yang masih penasaran ya kan dari teman-teman juga. Ada banyak yang sekali pertanyaan di sini. Nah, kita akan membahas bagaimana kenapa merasa sudah berusaha ya kan, tapi kita nggak kunjung membuahkan hasil yang maksimal. Nah ini banyak banget, aku udah berusaha keras dan lain-lain tapi hasilnya bruk. Itu sebetulnya sangat rasional sekali, Mas. Jadi kita itu bisa mengetahui jawabannya berdasarkan indikator-indikator yang memungkinkan. Kalau kita mau mencarinya pasti ketemu. Hmm, Kenapa kita masih selalu gagal terhadap potensi yang kita usahakan padahal sudah sangat effortnya sudah sangat luar biasa sekali gitu kan. betul. Nah, bisa jadi apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita bisa. Nah, ini Hmm, sangat kalau hal semacam itu sangat realistis sekali. Atau bisa jadi momen Anda yang tidak tepat, kan seperti itu. Atau ya, sumber daya Anda yang memang masih kurang, kan seperti itu. Karena kita itu selalu merasa bahwa kita itu sudah mampu, tapi kenyataannya belum mampu. betul. Atau kita tidak bisa menyelaraskan terhadap proyek-proyek yang kita cover itu, kita merasa bahwa kita mampu, ternyata kapasitas kita belum. Maka bisa jadi kalau bertanya tentang apa penyebabnya dari faktor-faktor yang nyata saja, bisa jadi itu terkait dengan sumber daya manusia Manusia, kita yang belum sanggup ya, atau belum mampu. Nah, kedua bisa jadi memang sumber daya itu juga ditopang oleh potensi keberanian dan kepercayaan diri. betul betul. Nah, dan keberanian kepercayaan diri itu didapat dari pengalaman. Itu sebagai sumber energi dari non materi, Mas. Nah, itu Hmm, berani. Bisa jadi kita itu melakukan sesuatu sudah sesuai dengan aturan main, sudah sesuai dengan step by step konsepnya sudah kita jalani. Tetapi energi kita yang masih kurang ya, dari keberanian dan kepercayaan diri itu tadi. Jadi kita itu masih kalah dengan kompetitor-kompetitor yang lain, bisa jadi kurang maksimalnya karena di situ. Maka kenapa dalam proses pemberdayaan diri itu mengarah pada menemukan diri kita dalam versi yang terbaik itu terkait dengan semua potensi dan sumber daya yang ada pada kita. hmm, Maka sebetulnya sangat nyata sekali, Mas. Kalau misalnya Anda itu menemukan diri Anda sebagai seorang yang menyukai di bidang seni, betul betul. misalnya seni dalam hal seni bermain musik, Anda hanya sebatas Anda percaya bahwa Anda instingnya bagus untuk bermain musik dan sebagainya. Tetapi kalau memungkinkan Anda tidak memperdalam skill itu dengan pengalaman-pengalaman orang lain termasuk dalam hal ini berguru atau sekolah, Hmm, kemungkinan juga saat sudut pandang Anda itu Anda letakkan pada apa yang Anda pahami saja, Anda akan stuck. Anda tidak mengikuti perkembangan di luar sana. Tapi coba kalau Anda itu terus mengasah, terus belajar, terus sekolah sampai akhirnya Anda kelasnya menjadi maestro. hmm, Orang pasti akan mengenali Anda dan apapun yang Anda lakukan, orang itu akan percaya. ya Trustnya betul ada. betul. Trust itu bisa kita dapat saat kita itu bisa meningkatkan value atas diri kita. Atau kita Ya, mempunyai personal branding yang bagus. Nah, maka coba diolah lagi, coba diulik lagi. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar-benar maksimal? Jangan-jangan maksimal itu berdasarkan standar Anda sendiri, atau Anda sudah kelelahan karena melakukan sesuatu yang tanpa ilmu dan uh, wawasan yang bagus itu hanya akan menghasilkan kecapean, Mas. betul betul. Nah, Jadi bagaimana cara mengevaluasi ini ya? cara mengevaluasinya ya dengan mengenali dan dengan kita melakukan compare, Mas. Oke. Jadi melakukan perbandingan dengan hal-hal yang sama yang kita lakukan yang dilakukan oleh orang lain, kan seperti itu. Ya, betul. Contoh misalnya, kita punya modal yang sama, kita usaha misalnya taruhlah ternak ayam, kita sama-sama berangkat dengan modal yang sama, dengan potensi yang sama dengan teman kita, tapi teman kita cenderung bisa sukses. Nah, Ya. pasti ada faktor pembeda, entah itu lokasi kandangnya, Hmm. entah itu cara dia mendapatkan eh, apa itu namanya, Customer. induan, Iya, induan. bakal induannya dan sebagainya. Itu pasti ada pembeda. Dan di sini kita harus memang terus belajar. Makanya kalau memungkinkan Anda itu mendalami tentang sesuatu hal, maka layak bagi Anda untuk selalu mengcompare dan selalu belajar dari
teman-teman yang lain, pengetahuannya harus di-upgrade terus kan seperti itu. Betul, betul. Kalau Anda gigih, saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berhasil. Ya. Terkecuali kita ketera hukum eksistensi alam, Mas, kan seperti itu. Misalnya kita kena perang, kandang kita itu kebelusuan rudal ya tetap, Iya. ya tetap meledos. Kan seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin di sini kita udah berusaha, udah effort, udah hasilnya belum maksimal. Tapi satu sisi kita pengen menyerah. Kita pengen shifting atau memang wis iki kita duduk rezeki nih ya kan? Atau kita wis pokoknya berikhtiar, kita gigih terus buat hasil kayak piye terserah. Nah, mana yang harus menjadi pembatas bahwa oh ini harus menyerah, kita strateginya ulangi, atau kita wis pokoknya ngoyo terus sampai buat hasil kapan? Nah itu. Jadi kalau dalam hal-hal teknis dan praktis dan real yang Anda pertanyakan itu, jawabannya adalah dengan sesuatu yang real juga. Iya. Di dunia ini atau di kehidupan ini, Tuhan itu sudah menggelar semesta itu dengan berbagai sumber dayanya. Betul. Dan kita diberi kebebasan untuk memilih, untuk menentukan terhadap sesuatu yang punya potensi bagus terhadap diri kita. Kan seperti itu. Jadi kalau memungkinkan Anda itu sudah lelah pada satu bidang dan Anda merasa tidak berhasil di situ, maka semua orang, sebodoh-bodohnya orang itu pasti akan mau mengevaluasi dirinya, Mas. Iya. Jadi, loh, saya sudah mencoba berulang kali, semua jurus sudah saya keluarkan, tapi nyatanya tidak berhasil. Maka pasti akan muncul pemikiran, apa kira-kira bidang ini tidak tepat buat saya, kan seperti itu. Karena kalau kita ngomong kembali pada hal yang mendasar pada diri kita tentang potensi skill, passion, hobi dan sebagainya. Bisa jadi kita itu punya hobi ya tidak cuma satu. Sito hobi mancing, sito hobi traveling. Akhirnya aku traveling karo mancing kan ngono. Iya, betul. Terus misalnya skill kita tuh nyatanya kita itu pandai bermain musik, tapi di sisi lain kita pandai elektro, kan seperti itu. Iya. Jadi banyak sekali peluang yang memungkinkan bisa kita berdayakan. Jadi ya saya tahu sebetulnya arah Anda itu ingin mempertanyakan terhadap sesuatu yang lebih mendalam tentang energi dan sebagainya. Tapi enggak, Mas. Hidup itu realita. Kita enggak usah ngomong yang muluk-muluk. Kita lihat secara realitanya saja bagaimana, kan seperti itu. Jadi kalau memungkinkan Anda itu melakukan sesuatu sudah maksimal dan nyatanya hasilnya kok enggak maksimal, ya bisa jadi karena semua itu butuh momen. Dan momen itu terkait dengan potensi keberuntungan juga, bisa dikatakan keberuntungan. Bisa jadi memang peruntungan Anda enggak di situ, ya layak bagi Anda untuk mencoba peruntungan yang lain, kan gitu. Karena saya kira mencoba sesuatu berulang-ulang dan hasilnya antara sebuah kegagalan itu, saya kira ya mengarah pada satu potensi kebodohan. Kecuali hal-hal berulang itu pada akhirnya sebuah estafet untuk menemukan potensi sesuatu yang lebih besar atau sempurna. Contoh penelitian. Nah, seperti yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison, Wilbur Wright dan sebagainya, dia mengadakan percobaan hingga ribuan kali kan bahkan. Betul. Tapi kan itu ingin mencapai sesuatu yang sempurna. Sampai benar-benar akhirnya terwujud lampu, terwujud kapal terbang, kan seperti itu. Tapi kalau dalam proses melakukan itu sebagai potensi usaha untuk kita mencari ekonomi misalnya, lah mau sampai kapan? Sampai duitmu habis, ya itu bunuh diri ya, Mas, berarti kan seperti itu. Kalau potensinya Anda itu sedang melakukan riset, ya tidak apa-apa, itu harus dilakukan berulang-ulang memang. Tapi kalau kita itu melakukan upaya usaha hanya untuk sekedar menghasilkan potensi pekerjaan atau potensi hasil untuk mencukupi kebutuhan kita, ya kan kita bukan seorang tukang riset. Tukang riset juga. Jadi layak bagi kita, oh ya bisa jadi memang keberuntungan saya tidak di sini dan Anda berhak untuk mengambil langkah mencoba peruntungan di bidang hal yang lain. Banyak kok realitanya orang-orang yang seperti itu pada kenyataannya. Yang paling penting dalam hal ini bukan kita itu pindah haluan atau tidak, Mas, tapi bagaimana kita tetap menjaga api semangat di dalam diri kita, sehingga memungkinkan saat kita itu jatuh, maka kita akan berusaha untuk bangkit. Nah, bangkit itu ya banyak versi, mungkin bisa jadi bangkit di bidang yang lain atau tetap bangkit di bidang itu juga. Kemungkinan itu tetap, peluang-peluang itu tetap terjadi, kan? Yang salah itu kalau kita itu jatuh lalu kita itu menyerah. Maka
kalau menyerah itu berarti kan kalah kan seperti itu. Betul, betul. Nah, oke menarik. Nah, mungkin ini terakhir. Kalau kita tadi ngomongin antara usaha duniawi dan lain-lain, apakah ada pengaruh dengan peran angka kelahiran di sini? Ada. Jadi banyak orang-orang yang masuk di konsultasinya Kang Jati itu mempertanyakan kira-kira potensi atau profesi pekerjaan apa yang cocok untuk saya. Apalagi kalau merujuk pada perwetonan gitu kan, biasanya saya wetonnya ini usaha yang cocok apa kan seperti Betul, itu. betul. Sampai ada job-job yang mengatakan seperti itu. Weton lagi cocoknya kerja di air. Iya. Nah itu di numerologi juga banyak sekali, dan orang-orang yang datang untuk berkonsultasi di Kang Jati itu baik melalui online maupun offline juga itu bahkan masuk salah satu survei pertanyaan yang paling banyak, karena Yeah. potensi orang itu kan pengen bisa sukses seperti itu, entah Setuju, suksesnya ya setuju. seperti apa. Maka numerologi itu karena merujuk pada blueprint, mengenali blueprint atas diri Anda, dasar takdir Anda dan sebagainya, ini juga memungkinkan akan mengarah pada potensi yang harus atau yang bisa Anda dapatkan untuk memungkinkan Anda bisa berkembang lebih baik. Iya. Tapi bukan berarti itu merujuk pada satu bidang pekerjaan secara real, tapi memungkinkan dari indikasi-indikasi yang didapat dari Anda, Anda akan bisa memilih sesuai dengan potensi yang Anda miliki seperti itu. Oke. Kalau sudah menemukan terhadap potensi-potensi yang Anda miliki dan Anda memilih yang sesuai seperti itu, memungkinkan di dalam melakukannya Anda akan lebih ringan, karena bisa jadi lebih selaras. Karena sesuatu yang membuat kita yang selaras itu akan membuat kita itu mampu melakukannya dalam jangka panjang dan lama kan seperti itu. Oke. Atau lebih konsisten. Betul. Nah, contoh kan entah dari klien Kang Jati sendiri atau dari Kang Jati sendiri, angka berapa, ya kan? Siapa tahu teman-teman angkanya sama nih, Contoh angka berapa dan itu masuk ke profesi apa? Wes, contohnya kalau kamu secara angka misalnya, taruhlah misalnya Anda itu life path-nya berapa atau Anda itu tanggal lahirnya berapa seperti itu. Ya, betul. Tanggal lahir Mas Givari berapa? Nah, tanggal lahir saya 09 berarti. 09. Nah, 09 itu merujuk pada potensi numerologi 09 adalah sebuah obsesi, sebuah pencapaian, gambarnya adalah gunung. Angka 9 itu angka maksimal seperti itu. Ya. Kalau merujuk pada potensi ini, Anda seorang pengendali Oke. atas segala sesuatunya, maka yang ada pada Anda itu adalah orang-orang yang cenderung memimpin, orang-orang yang cenderung memulai hal yang baru. Jadi Anda itu punya kreativitas yang memungkinkan itu muncul atau lahir dari ide orisinil Anda. Betul. Maka dalam hal ini potensi angka 9 itu cocok untuk usaha yang tentunya usaha-usaha itu di bidang-bidang kreatif, di mana benar-benar mengandalkan kreativitas yang ada pada dirinya. Ya. Jadi orang-orang dengan angka 9 itu bukan seorang pengekor. Betul. Beda loh kalau kita usaha hanya pengekor, wah ini FOMO, ini lagi trennya usaha ternak ayam, semua itu ternak ayam. Tapi biasanya jalan yang Anda ambil itu pasti berbeda karena itu benar-benar murni dari kreativitas Anda. Nah, bidang profesi yang terkait dengan itu apa? Banyak sekali. Nanti Anda bisa memilih sesuai kecenderungan yang Anda punya itu apa kan seperti itu. Iya. Terus 9 itu kalau dalam spiritualitas juga masuk kategori penuntasan. Maka biasanya orang tanggal lahir 9 itu walaupun orangnya masih muda, kadang pola pikirnya kadang lebih tua. Betul. Mempunyai jiwa-jiwa tua seperti itu. Iya. Nah itu berarti kalau diarahkan pada profesi, maka dia akan tepat pada jalur-jalur pembimbing, pendidik, atau orang mentoring. Iya. Itu pasti tepat karena dia akan selalu punya cara dan ide yang tidak ada habisnya untuk mengarahkan seseorang kan seperti itu, karena dia punya jiwa-jiwa tua. Nah, kan termasuknya salah satunya seperti itu. Maka biasanya dari indikasi-indikasi seperti itu di dalam ranah analisa yang dilakukan Kang Jati, kalau orangnya open mind, mau menyadari dan memang betul seperti itu adanya, maka akan diarahkan pada jalur-jalur profesi yang sesuai dengan apa yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Ya. Atau orang tersebut otomatis sudah langsung bisa paham dan memilih sendiri, oh berarti saya akan memilih jalur profesi ini terkait dengan indikasi-indikasi yang ada pada diri saya.
itu akan sangat detail terbaca Mas itu nanti. Oh, oke. Nah, enak. Ini menarik kalau teman-teman pengen tahu angkanya teman-teman sendiri, bisa langsung konsultasi di kontak yang ada di deskripsi langsung dari Kang Jati, nanti dibahas tuntas apapun itu ya kan mengenai angkanya teman-teman, karena itu bisa jadi acuan juga, bisa juga jadi rambu-rambu. Nah, kita akhiri sesi ini dulu Kang. Kita lanjut nanti ya kan. Ini menarik juga karena bahasan selanjutnya akan lebih seru lagi.